Selain memakan korban jiwa dan korban luka, kebakaran depo Pertamina Pelumpang juga mengakibatkan ratusan orang mengungsi. Sebagian korban selamat dari peristiwa ini mengeluhkan gangguan pernafasan dan pusing akibat menghirup aroma bahan bakar minyak. Dan untuk mengetahui dampak dan penanganannya kita sudah terhubung dengan Direktur Utama RS Persahabatan dan juga dokter spesialis paru, Dr. Agus Dwi Susanto. Selamat siang Dr. Agus. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Breaking News yang ini. Pak Agus, sebenarnya apa dampaknya bagi tubuh manusia jika menghirup? Ini kan juga ada asap begitu dalam jumlah banyak tadi malam dan juga berkaitan dengan api. Lalu juga bahan bakar minyak yang warga menyebut sebelum kebakaran ini baunya begitu santer tercium di Jumat malam. Ya, Dokter Agus, sebenarnya apa dampaknya bagi manusia? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi yang pertama-tama saya terus prihatin untuk korban yang jadi di kebakaran di Pelumpang ya. Kalau kita bicara mengenai dampak dari asap yang terhirup dari kebakaran itu, secara umum bahwa komponen dari asap kebakaran itu bagian besar mengandung gas ataupun partikel yang memiliki sifat iritan dan juga gas yang memiliki sifat asfiksian. Nah, partikel dan gas yang sifat iritan ini, sebagian besar ini akan menyebabkan terjadinya iritasi pada saluran nafas, baik saluran nafas atas maupun bawah ya, dan paru ya. Nah, akan timbul gejala-gejala pernapasan mulai dari sakit tenggorokan terasa panas, kemudian batuk-batuk, berdahak, dan pada beberapa kondisi yang pasien yang orang yang telah memiliki penyakit dasar seperti asma maupun PPOK itu bisa menimbulkan terjadinya serangan penyakit tersebut sehingga timbul gejala-gejala napas rasa berat, napas. Nah kemudian komponen lain dari gas itu adalah yang bersifat asfiksian seperti karbon monoksida dari komponen pembakaran atau CO2. Ini bisa terhirup juga dan itu bisa menimbulkan gejala-gejala pusing, terasa lemah ya. Karena apa? Karena gas tersebut memiliki kemampuan seperti CO ini memiliki kemampuan mengikat hemoglobin yang lebih tinggi daripada mengikat oksigen sehingga kadar oksigen menjadi menurun dan ini menyebabkan keluhan orang-orang yang menghirup CO ini akan menjadi terasa pusing, kemudian terasa lemas, itu akan berdampak tentunya pada kondisi tersebut. Mungkin ini secara garis besar Mas ya yang muncul seperti itu. Iya, Dokter Agus tadi Anda menyebut adalah beberapa dampak dari manusia yang menghirup asap dalam jumlah banyak. Lalu bagaimana dengan bau dari bahan bakar minyak sendiri? Kita tahu juga kalau misalnya kita sedang berada di SPBU sendiri, jika kita terlalu lama dan menghirup jumlah banyak juga sering terasa pusing. Lalu sebenarnya apa saja dampak dari menghirup bau bahan bakar minyak ini, dokter? Komponen dari bau bahan bakar minyak ini memiliki dua sifat ya. Satu yang tentunya bersifat iritatif ya, seperti iritan tadi yang saya sebutkan yang bisa menimbulkan gejala-gejala pernapasan akut ya, seperti tadi batuk, ya, sakit tenggorokan, tidak nyaman di tenggorokan, ya, terus berdahak itu bisa muncul. Tapi di sisi lain komponen dari minyak ini ya bensin dan juga komponen yang lainnya ini juga memiliki sifat sistemik apabila terhirup. Nah, sifat sistemik yang muncul ini bisa menyebabkan keluhan-keluhan sistemik yang seperti pusing, sakit kepala. Nah, itu bisa terjadi pada orang yang menghirup bahan bakar minyak itu dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan mungkin pada beberapa orang bisa menyebabkan pingsan ya. Di sisi lain, resiko yang terjadi kemarin pada saat kejadian akut itu, beberapa orang yang menghirup dengan jumlah besar asap kebakaran juga bisa meningkatkan resiko kematian yang kemarin terjadi itu karena menghirup karbon monoksida atau gas asfiksian itu dalam jumlah yang besar. Kemungkinan terjadi asfiksia, kekurangan oksigen, sehingga resiko terjadi kematian. Baik. Dr. Agus, tadi Anda juga sempat menyebut jika dihirup menyebabkan iritatif begitu di saluran pernafasan dan juga menyebabkan penyakit. Tadi Anda menyebut juga ada asma. Seberapa parah nantinya asma itu akan muncul dan juga akan berpengaruh kepada penyakit apalagi selain asma begitu yang berhubungan dengan paru, Dr. Agus? Oke, pada
inhalasi akut atau yang jangka pendek biasanya adalah orang-orang yang telah memiliki penyakit asma dan akibat menghirup asma akan muncul serangan akan terjadi. Gejala asmanya yang sebelumnya stabil karena terhirup asap kebakaran, ini biasanya bisa muncul serangan kembali sehingga napasnya berbunyi, terasa sesak. Sedangkan apakah ini bisa menimbulkan asma yang sebelumnya tidak ada? Kalau pajanannya jangka pendek biasanya tidak menimbulkan asma ya. Yang terjadi biasanya kalau terjadi terhirup asap kebakaran dan bahan kimia seperti bensin ataupun bahan bakar dengan dosis yang sangat tinggi, itu juga bisa menimbulkan yang disebut sebagai reaktif airway dysfunction syndrome atau RADS. Nah, gejala ini seperti asma, ya pasiennya menjadi sesak, napasnya berbunyi. Tapi umumnya RADS ini kalau sudah terhindar dari pajanannya, itu akan bisa kembali normal, ya, tidak muncul kembali. Meskipun pada skala kecil itu bisa menetap menjadi asma. Tapi syaratnya dia adalah menghirup asap dan bahan-bahan kimia itu dengan dosis yang sangat tinggi. Itu bisa terjadi. Demikian, Mas. Ya, baik Dokter Agus, lalu seberapa lama kira-kira dampaknya ini akan terus bersama dengan orang yang menghirupnya? Kira-kira akan tinggal berapa lama, Pak Agus? Sebagian besar kalau kita bisa menghindari dari asap kebakaran itu, gejala-gejalanya itu nanti akan berkurang dan bisa kembali normal lagi, tidak akan muncul. Ya. Intinya adalah bahwa sebagian wajib menghindari asap kebakaran itu ke tempat yang lebih aman. Karena pajanan itu harus dihindari. Dengan dihindari pajanan itu tidak terpapar lagi atau tidak terpajan lagi, gejala-gejala yang muncul biasanya akan tidak ada muncul lagi dan bisa kembali normal. Dan pasien-pasien orang-orang yang telah memiliki penyakit dasar sebelumnya, setelah ditangani secara medis, tentu nanti gejalanya akan jadi stabil dan tidak muncul lagi serangan. Baik, Dokter Agus, ini sudah sekian jam berlalu dari kejadian kebakaran di depo Pertamina. Lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk penanganannya? Ya, yang terpenting sebenarnya pencegahan ya, mencegah supaya tidak terjadi lagi ya. Dan juga early warning system, ya, artinya harus dibuat early warning system pada masyarakat-masyarakat yang berada di daerah risiko tinggi tersebut. Ya. Pencegahan yang bisa dilakukan tentunya harus jauh dari penduduk ya area tersebut supaya apabila terjadi ledakan atau terjadi kobaran api yang besar tidak banyak manusia atau orang yang terdampak dari kebakaran yang terjadi tersebut. Itu sebagai salah satu. Nah, kemudian yang kedua ada early warning system. Upaya untuk memberikan warning sedini mungkin kepada masyarakat-masyarakat bila terjadi kejadian tersebut. Dan tentunya harus ada masyarakat di sekitarnya harus dilakukan upaya apa yang harus dilakukan apabila terjadi ledakan, dan itu harus ada suatu sistem yang dipahami oleh masyarakat. Ya, kalau terjadi kembali mereka langsung bisa melakukan upaya evakuasi, melakukan segera tindakan-tindakan penyelamatan sehingga tidak terjadi banyak korban. Kedepannya harus dipikirkan seperti itu. Baik Dokter Agus, jadi yang terpenting sebenarnya adalah tentu harus ada early warning system dan juga pembelajaran harus seperti apa jika terjadi kondisi seperti kebakaran di depo Pertamina kemarin. Terima kasih Dokter Agus Dwi Susanto, Dokter Paru Rumah Sakit Persahabatan sudah bersama dengan CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.